Dapur bukan sekedar tempat memasak. Dapur adalah pusat kehidupan rumah. Di sanalah makanan lahir, di sanalah energi keluarga dibentuk setiap hari. Dalam banyak budaya Asia seperti di Cina, dapur bahkan dianggap simbol kemakmuran dan kestabilan keuangan keluarga. Tapi sayangnya, banyak orang tanpa sadar melakukan hal-hal kecil yang justru mengundang kebocoran rezeki. Piring kotor menumpuk, keran tocor dibiarkan, sampah menginap, pisau terbuka, barang rusak tidak dibuang. Keluhan soal uang diucapkan setiap kali makan. Kelihatannya sepele, tapi kebiasaan kecil membentuk pola pikir. Pola pikir membentuk keputusan, dan keputusan menentukan masa depan keuangan. Dalam video ini, kamu akan mengetahui 12 hal terlarang di dapur yang diam-diam bisa membuat hidup terasa makin berat dan hutang menumpuk setinggi gunung. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Tonton sampai selesai, jangan skip satupun. Bisa jadi ada kebiasaan yang tanpa sadar sedang kamu lakukan setiap hari. Dan kalau kamu merasa konten seperti ini membuka pikiranmu, kalau kamu ingin hidup lebih tertata, lebih tenang, dan lebih bijak dalam mengatur rezeki, tekan tombol subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita bukan cuma bicara soal uang. Kita bicara soal pola hidup, soal mentalitas, soal kebiasaan kecil yang menentukan apakah hidup akan naik atau terus terjebak dalam lingkaran hutang. Subscribe sekarang. Dan mulai malam ini, mari kita bereskan dapur, bereskan kebiasaan, dan bereskan masa depan. Karena rezeki yang baik dimulai dari rumah yang tertata. Berikut merupakan 6 hal terlarang di dapur yang bikin hidup miskin dan hutang menumpuk setinggi gunung. 1. Menumpuk piring kotor sampai menggunung. Dapur merupakan pusat kehidupan rumah. Di sanalah makanan disiapkan, diolah, dan dibagikan ke seluruh anggota keluarga. Dalam banyak kepercayaan lama, dapur dianggap sebagai simbol rezeki. Bahkan dalam filosofi penataan rumah dari Cina, dapur dipercaya sebagai pusat kemakmuran keluarga, karena berkaitan langsung dengan makanan dan api kehidupan. Nah, ketika piring kotor dibiarkan menumpuk sampai menggunung, itu bukan sekadar soal kebersihan, itu simbol energi yang tidak dibereskan. Secara simbolik, piring kotor yang menumpuk menggambarkan masalah yang dibiarkan tanpa penyelesaian. Hari ini satu piring, besok tambah lagi, lusa semakin banyak. Sama seperti utang, awalnya kecil dan terasa ringan. Tapi karena ditunda, dibiarkan, dan tidak segera dibereskan, akhirnya menggunung dan terasa mencekik. Kebiasaan kecil seperti malas mencuci piring ternyata membentuk pola pikir menunda. Dan orang yang sering menunda urusan kecil cenderung menunda urusan besar, termasuk mengatur keuangan. Secara psikologis, dapur yang penuh piring kotor menciptakan rasa tidak nyaman tanpa disadari. Pikiran jadi lebih mudah stres. Ketika stres meningkat, keputusan finansial seringkali jadi impulsif. Orang jadi lebih mudah belanja untuk menghibur diri, lebih gampang gesek kartu kredit, atau menunda bayar tagihan karena merasa kewalahan. Lingkungan yang berantakan menciptakan mental yang berantakan. Selain itu, piring kotor yang dibiarkan semalaman sering dikaitkan dengan simbol rezeki yang mengendap dan membusuk. Makanan sisa yang mengering, bau tidak sedap, dan lalat yang datang menggambarkan energi negatif yang berkumpul. Bukan berarti ada mistisnya secara harfiah, tapi suasana yang tidak bersih memang menurunkan semangat dan produktivitas. Kalau semangat kerja turun, penghasilan juga bisa ikut terdampak. Orang yang disiplin membereskan dapur sebelum tidur biasanya memiliki karakter bertanggung jawab. Mereka tidak suka membiarkan sesuatu terbengkalai. Sikap inilah yang juga penting dalam mengelola uang. Tagihan dibayar tepat waktu, pengeluaran dicatat, cicilan diperhitungkan. Jadi, terlihat sepele memang. Tapi membiarkan piring kotor menumpuk setiap hari bisa membentuk kebiasaan menunda dan membiarkan masalah. Dan ketika kebiasaan itu terbawa ke urusan finansial, hasilnya bisa jadi utang yang menumpuk setinggi gunung. 2. Sapu dapur disimpan terbalik atau berserakan. Kelihatannya sepele, cuma sapu, cuma alat bersih-bersih. Tapi dalam simbol rumah tangga, sapu itu bukan sekadar alat. Sapu adalah lambang pembuangan hal buruk. Ia membersihkan kotoran, debu, sisa makanan, dan segala yang tidak diinginkan dari dapur.
Artinya, secara filosofi, sapu adalah penjaga kebersihan energi rumah. Dalam beberapa budaya Asia seperti di Jepang, kebersihan rumah sangat dijaga karena dipercaya memengaruhi keberuntungan dan keharmonisan keluarga. Bukan soal mistisnya, tapi soal disiplin dan pola hidup yang terbentuk. Nah, kalau sapu diletakkan terbalik, berserakan, atau diinjak-injak sembarangan, itu seperti simbol bahwa kita tidak menghargai alat yang membersihkan masalah. Secara simbolik, sapu yang terbalik dipercaya menyapu keluar rezeki. Maksudnya bukan secara literal uang terbang keluar rumah, tapi lebih ke kebiasaan yang tanpa sadar mengusir keberkahan. Orang yang tidak peduli dengan kerapian alat kebersihan, biasanya juga kurang peduli pada detail kecil dalam hidup. Dan justru detail kecil inilah yang sering menentukan kondisi finansial. Misalnya, orang yang terbiasa membiarkan sapu tergeletak, biasanya juga terbiasa membiarkan pengeluaran kecil tidak tercatat. Ah, cuma 20.000, cuma jajan kecil. Lama-lama akumulasi kecil itu menjadi besar. Hutang bukan selalu muncul dari satu keputusan besar. Justru sering muncul dari kelalaian kecil yang berulang-ulang. Secara psikologis, rumah yang alat-alatnya tidak tertata rapi memberi efek mental yang tidak stabil. Lingkungan berantakan menciptakan rasa tidak terkontrol. Dan ketika seseorang merasa hidupnya tidak terkontrol, ia cenderung membuat keputusan keuangan yang emosional. Sapu yang disimpan rapi, berdiri benar, di tempatnya, menunjukkan karakter disiplin dan tertib. Karakter seperti ini biasanya juga lebih teratur dalam mengatur uang. Ia tahu kapan harus membayar, kapan harus menahan diri, dan kapan harus berinvestasi. Maka, jangan remehkan hal kecil seperti posisi sapu di dapur. Itu bukan cuma soal estetika, itu tentang kebiasaan menghargai proses membersihkan masalah. Karena kalau kebiasaan kecil saja tidak dijaga, lama-lama masalah finansial juga tidak akan tertangani dengan baik. Dan disitulah awal mula hutang menumpuk perlahan tanpa terasa. 3. Kompor jarang dibersihkan. Kompor adalah jantung dapur. Di sanalah api menyala. Api melambangkan kehidupan, semangat, dan sumber penghidupan. Dalam banyak filosofi rumah tangga Asia seperti yang dikenal di Cina, dapur dan api dianggap sebagai simbol kemakmuran keluarga. Api yang stabil berarti rezeki yang stabil, api yang redup atau kotor melambangkan semangat dan pemasukan yang tersendat. Sekarang bayangkan, kompor yang penuh kerak hitam, minyak lengket, sisa makanan gosong dan bau tak sedap. Setiap hari dipakai tapi tidak pernah dirawat. Secara simbolik itu seperti membiarkan sumber penghidupan tertutup kotoran. Bukan berarti langsung bikin miskin, tapi kebiasaan mengabaikan pusat dapur mencerminkan sikap mengabaikan sumber rezeki. Orang yang jarang membersihkan kompor biasanya punya pola pikir yang penting bisa dipakai. Tidak peduli tampilannya, tidak peduli perawatannya. Pola pikir ini sering terbawa ke keuangan. Yang penting masih bisa bayar minimum, yang penting cicilan jalan. Tanpa sadar, standar hidup turun. Tidak ada perencanaan jangka panjang, tidak ada perawatan finansial. Padahal kompor yang bersih membuat api lebih stabil. Masakan lebih enak, suasana dapur lebih nyaman. Secara psikologis, dapur yang bersih meningkatkan mood. Mood yang baik membuat pikiran lebih jernih. Pikiran jernih menghasilkan keputusan keuangan yang lebih rasional. Sebaliknya, kompor kotor membuat dapur terasa berat. Setiap kali melihatnya ada rasa malas dan sumpek. Lingkungan seperti ini memengaruhi mental tanpa sadar. Orang jadi cepat lelah, mudah emosi, dan kurang produktif. Ketika produktivitas turun, penghasilan bisa ikut terdampak. Selain itu, kompor yang tidak dirawat lebih cepat rusak. Kalau rusak mendadak, biaya perbaikan atau beli baru bisa cukup besar. Pengeluaran tak terduga seperti ini sering jadi pemicu awal hutang, apalagi kalau tidak ada dana darurat. Jadi kompor bukan sekedar alat masak, ia simbol bagaimana kita menjaga sumber kehidupan. Membersihkan kompor secara rutin melatih disiplin, perhatian pada detail, dan rasa tanggung jawab. Sikap-sikap inilah yang juga sangat penting dalam menjaga keuangan tetap sehat. Kalau pusat api saja kita abaikan, jangan heran kalau semangat kerja ikut redup dan rezeki terasa seret. Kebiasaan kecil merawat kompor bisa jadi latihan besar untuk merawat keuangan. 4. Menyimpan beras dalam wadah terbuka. Beras bukan sekedar bahan makanan. Di banyak rumah tangga Indonesia, beras adalah simbol kehidupan. Selama beras masih ada, keluarga masih bisa makan. Selama stok beras aman,
hati terasa lebih tenang. Karena itu, cara menyimpan beras sering dianggap mencerminkan cara seseorang menjaga rezekinya. Dalam filosofi rumah tangga di Cina, tempat penyimpanan makanan pokok sangat dijaga karena dianggap sebagai simbol cadangan kekayaan keluarga. Beras yang disimpan dalam wadah tertutup rapat melambangkan rezeki yang dijaga dan dihormati. Sebaliknya, beras yang dibiarkan terbuka, mudah tumpah, atau dibiarkan lembab dianggap simbol kelalaian terhadap sumber kehidupan. Secara logika pun masuk akal. Beras yang dibiarkan terbuka lebih mudah kemasukan serangga, kutu, atau tikus. Bisa cepat rusak dan terbuang sia-sia. Itu artinya pemborosan. Pemborosan kecil yang terus terjadi akan berdampak pada keuangan jangka panjang. Banyak orang tidak sadar bahwa kebocoran finansial sering dimulai dari hal-hal sederhana seperti ini. Secara simbolik, wadah terbuka menggambarkan rezeki yang tidak dijaga. Apa yang masuk, mudah keluar. Apa yang dikumpulkan, mudah habis. Pola ini mirip dengan orang yang tidak memiliki sistem keuangan jelas. Gaji masuk, tapi tidak tahu larinya kemana. Tidak ada pengaturan, tidak ada batasan, tidak ada kontrol. Selain itu, dapur yang penyimpanan bahan pokoknya berantakan menciptakan rasa tidak aman secara bawah sadar. Perasaan tidak aman sering memicu perilaku konsumtif. Orang jadi cenderung belanja berlebihan karena takut kekurangan. Padahal yang dibutuhkan hanya pengelolaan yang lebih tertib. Menyimpan beras dalam wadah tertutup, bersih dan rapi sebenarnya melatih disiplin dan rasa tanggung jawab. Itu simbol menghargai makanan dan kerja keras yang menghasilkan makanan tersebut. Orang yang menghargai hal kecil seperti ini biasanya juga lebih bijak dalam mengelola uang. Rezeki bukan hanya soal berapa besar yang masuk, tapi bagaimana cara kita menjaganya. Kalau beras saja tidak dijaga dengan baik, bagaimana dengan uang? Kalau bahan pokok dibiarkan tercecer, bagaimana dengan tabungan? Kelihatannya sepele, cuma soal tutup wadah. Tapi kebiasaan kecil itulah yang membentuk pola pikir menjaga atau menghamburkan. Dan dari pola pikir itulah, hidup bisa stabil, atau hutang bisa perlahan menumpuk tanpa terasa. 5. Membiarkan keran bocor. Keran bocor sering dianggap masalah kecil. Cuma tetes demi tetes, tidak deras, tidak mengalir besar. Tapi justru disitulah bahayanya. Karena terlihat kecil, orang sering menunda memperbaikinya. Nanti saja, masih bisa dipakai. Padahal tetesan kecil yang terus-menerus bisa menghabiskan banyak air dalam sebulan. Secara simbolik, keran bocor adalah gambaran paling jelas tentang kebocoran rezeki. Uang tidak hilang sekaligus, tapi menetes pelan-pelan. Jajan kecil, langganan yang tidak dipakai. Biaya admin yang tidak diperhatikan. Diskon palsi yang sebenarnya tidak perlu. Semua kecil. Tapi kalau terus terjadi, totalnya bisa besar. Dalam banyak filosofi rumah tangga Asia, termasuk yang berkembang di Jepan, kebocoran air sering dikaitkan dengan kebocoran energi dan keberuntungan. Bukan karena mistis, tapi karena air adalah simbol aliran kehidupan. Jika air terus terbuang tanpa kontrol, itu mencerminkan kurangnya pengelolaan. Secara nyata pun dampaknya jelas. Keran bocor bikin tagihan air naik. Kalau dibiarkan lama, bisa merusak wastafel, tembok lembat, bahkan lantai. Ujungnya, biaya perbaikan makin mahal. Pengeluaran kecil yang diabaikan berubah jadi pengeluaran besar yang menyakitkan. Secara psikologis, orang yang terbiasa membiarkan keran bocor cenderung punya pola pikir permisif terhadap kebocoran kecil dalam hidup. Ia terbiasa menganggap remeh hal kecil. Padahal keuangan yang sehat justru dibangun dari pengawasan detail kecil. Kebocoran finansial jarang terasa di awal, sama seperti tetesan air yang tidak langsung memenuhi ember. Tapi kalau tidak dihentikan, lama-lama penuh dan meluber. Begitu juga hutang. Awalnya cuma gesek sedikit, pinjam sedikit, cicil sedikit. Tapi tanpa kontrol, akhirnya terasa berat dan menekan. Memperbaiki keran bocor sebenarnya bukan cuma soal hemat air. Itu latihan disiplin. Latihan bertindak cepat sebelum masalah membesar. Latihan tidak menunda hal kecil yang bisa berdampak besar. Rezeki bukan hanya soal mencari lebih banyak, tapi juga soal menjaga agar yang sudah ada tidak bocor sia-sia. Kalau kebiasaan membiarkan tetesan kecil terus berlangsung, jangan heran kalau suatu hari merasa uang selalu kurang
walaupun pemasukan tetap. Karena seringkali yang membuat orang miskin bukan badai besar, tapi kebocoran kecil yang dibiarkan terlalu lama. 6. Membiarkan sampah menginap lebih dari sehari. Sampah di dapur adalah sisa dari aktivitas makan dan memasak. Ia memang wajar ada setiap hari. Tapi yang jadi masalah adalah ketika sampah itu dibiarkan menginap lebih dari sehari. Awalnya cuma plastik, sisa sayur, atau bungkus makanan. Tapi ketika menumpuk, mulai keluar bau, muncul lalat, bahkan bikin suasana dapur terasa berat dan pengap. Secara simbolik, sampah adalah representasi energi negatif dan hal-hal yang sudah tidak berguna. Kalau dibiarkan terlalu lama, itu seperti membiarkan masalah menumpuk tanpa dibereskan. Dalam banyak filosofi kebersihan rumah di Jepang, membuang sampah tepat waktu dianggap bagian dari menjaga harmoni dan keteraturan hidup. Bukan soal tahayul, tapi soal disiplin dan kesadaran. Orang yang terbiasa menunda buang sampah seringkali punya kebiasaan menunda hal lain juga. Termasuk menunda bayar tagihan, menunda mencatat pengeluaran, atau menunda menyelesaikan kewajiban. Kebiasaan menunda ini lama-lama menciptakan tekanan finansial. Tagihan menumpuk, denda muncul, bunga berjalan. Hutang pun mulai terasa berat. Secara psikologis, dapur yang bau dan kotor memengaruhi suasana hati. Tanpa sadar, orang jadi mudah kesal, cepat lelah, dan kurang semangat. Ketika mood buruk, kontrol diri terhadap pengeluaran biasanya menurun. Belanja impulsif jadi pelarian. Makan di luar lebih sering karena dapur terasa tidak nyaman. Pengeluaran bertambah tanpa sadar. Selain itu, sampah yang dibiarkan terlalu lama juga bisa memicu pemborosan. Misalnya, bahan makanan cepat busuk karena tercampur bau tidak sedap. Akhirnya terbuang. Setiap makanan yang terbuang sebenarnya adalah uang yang ikut terbuang. Membuang sampah setiap hari melatih konsistensi dan tanggung jawab. Itu kebiasaan kecil, tapi mencerminkan sikap tidak menunda penyelesaian masalah. Orang yang terbiasa membereskan sampah sebelum tidur, biasanya juga lebih sikap menyelesaikan urusan finansialnya. Hidup miskin jarang datang tiba-tiba. Ia sering muncul dari kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Membiarkan sampah menginap bukan sekedar soal kebersihan, tapi soal pola pikir membiarkan hal negatif tinggal lebih lama dari seharusnya. Dan kalau pola itu dibiarkan terus, bukan cuma bau yang menumpuk, tapi juga masalah dan utang yang makin hari makin berat.